Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. B. Peta kompetensi. Modul belajar mandiri ini dikembangkan berdasarkan model kompetensi guru. Jadi modelnya model kompetensi guru model ini. Kemudian kompetensi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh guru PDK. Jadi target kompetensi. Jadi menjadi patokan penguasaan kompetensi. Kategori penguasaan pengetahuan profesional yang terdapat pada dokumen model kompetensi yang akan dicapai oleh guru PDK ini dapat dilihat pada tabel 1. Jadi ini tabel yang pertama. Yang pertama, kompetensinya satu-satu nih, menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Jadi satu-satu yaitu menganalisis struktur alur pengetahuan untuk pembelajaran. 1.1.1 menganalisis, ini indikatornya. Jadi ada 4 indikator. Indikator yang pertama yaitu menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu. Ini indikator 1.1. Kemudian indikator yang ketiga menjelaskan keterkaitan dalam konsep dengan konsep yang lain. Yang keempat, menganalisis. Yang pertama yaitu menganalisis, yang kedua menganalisis, yang ketiga menjelaskan, yang keempat menganalisis konsep. Jadi 3 menganalisis, 1 menjelaskan. Ini kompetensinya menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjabarkan. 1.2 menjabarkan. Ini tahap penguasaan kompetensi murid. 1.2 yang pertama menjelaskan proses belajar yang dialami oleh para murid. Nomor yang kedua menjelaskan kebutuhan murid termasuk murid berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi tahap perkembangan dan latar belajar murid. Yang keempat menjabarkan tahap penguasaan kompetensi dan disiplin tertentu. Jadi dalam 1.1 ini menganalisis. Jadi semuanya menganalisis. Yang ada yang ketiga yaitu menjelaskan. 1.2 menjabarkan. Ini indikatornya menjelaskan, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang keempat menjabarkan. Ini kata kuncinya. Menjelaskan 2, kemudian mengidentifikasi dan menjabarkan. Ini menjabarkan. Ini menjabarkan. Titik 1.2 ada di poin yang keempat. Menganalisis struktur ada di poin 1, 2 dan 4. Kemudian 1.3 yang menjadi kompetensinya yaitu menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum, perkembangan murid dan profil pelajar Indonesia. Poin yang pertama indikatornya yaitu menganalisis kurikulum. Yang kedua menetapkan urutan hasil belajar. Yang ketiga merumuskan tujuan belajar. Yang keempat memastikan tujuan belajar. Jadi kompetensi yang ketiga yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan, indikatornya yaitu menganalisis kurikulum, menetapkan, kemudian merumuskan, memastikan. Jadi ini yang berbeda. Menganalisis, menetapkan, merumuskan, memastikan. Ini pada kompetensi menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum. Kemudian kompetensi yang selanjutnya 2.1 yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Poin yang pertama melakukan praktek dan mendorong komunikasi positif di lingkungan belajar. Poin yang kedua melibatkan murid dalam perencanaan. Poin yang ketiga mengembangkan kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Poin yang keempat membangun kepercayaan dan menetapkan aspirasi yang tinggi. Poin yang kelima memotivasi murid. Ini mengembangkan lingkungan kelas. Ini kompetensi yang kedua. Indikatornya melakukan, melibatkan, mengembangkan, membangun, memotivasi dan mengelola. Ini sudah 6 indikator. Tadi mengembangkan,
lingkungan kelas. Kemudian yang kedua yang menjadi kompetensinya iaitu mendesain, memadu, merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Yang pertama, membuat desain belajar, memastikan desain belajar, memandu proses belajar. Yang keempat, memandu proses belajar juga. Kemudian yang kelima iaitu merefleksikan dan memperbaiki desain. Ini indikator dari kompetensi mendesain. Membuat, memastikan, memandu dan merefleksikan dan memperbaiki desain. Kemudian kompetensi yang kelima iaitu melakukan eksperimen, melakukan asesmen, menyediakan umpan balik dan laporan belajar. Poin yang pertama indikatornya merancang asesmen, yang kedua melakukan asesmen, yang ketiga memberi umpan balik yang spesifik, yang keempat menyusun laporan belajar, kemudian yang kelima mengkomunikasikan, yang keenam melakukan perbaikan aktivitas. Ini 2.3 daripada kompetensi melakukan asesmen, merancang, sehingga yang terakhir melakukan perbaikan. Yang keempat, poin 2.4 itu melibatkan orang tua. Jadi indikatornya membangun komunikasi dan interaksi positif antara orang tua dan komunitas. Poin yang kedua, merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan orang tua dan komunitas. Poin yang ketiga, melibatkan orang tua dan komunitas dengan menjadikan peran yang relevan dan bermakna. Kemudian kompetensi yang ketiga iaitu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Ini dilakukan dengan indikatornya iaitu melakukan refleksi. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mencari cara dan beradaptasi. Jadi ini poin yang ketiga itu 1, indikatornya 3, yang menjadi kompetensinya menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Kemudian 3.2 menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual untuk melakukan berperilaku sesuai kode etik, integriti. Ini 3.2. Di 3.1 menunjukkan kebiasaan refleksi pengembangan diri. Kemudian kematangan moral. Ini dapat indikatornya iaitu mendapatkan inspirasi dari keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 2, menyadari dan mengolah emosi agar berpengaruh positif. Kemudian poin yang ketiga, menyadari dan menggunakan prinsip. Poin yang keempat, mengembangkan perilaku kerja. Poin yang kelima, menetapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik guru dan konflik kepentingan. Ini kompetensi menunjukkan kematangan moral. Jadi ada 5 indikatornya. Kemudian kompetensi yang ke-3.3 yaitu menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak. Yang pertama, indikatornya melakukan interaksi aktif dengan anak dan menjaga serta menghormati hak anak. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan, keamanan semua dan setiap anak. Poin yang ketiga, merefleksikan praktik dan kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap anak. Jadi 3.3 menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak. Kemudian kompetensi 3.4 melakukan gotong royong, pengembangan bersama dan bagi orang lain untuk menemukan nilai-nilai Pancasila ini. Developing order. Ini poin yang pertama, mengenali dan memahami kebutuhan orang lain yang beragam. Yang kedua, mengenali, mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman. Yang ketiga, melakukan kolaborasi berdasarkan pemahaman terhadap orang lain. Yang keempat, mendiskusikan rencana dan tindakan pengembangan kompetensi. Yang kelima, merefleksikan, mulai dengan mengenali, dan yang terakhir merefleksikan. Ini yaitu kompetensi melakukan gotong royong pengembangan bersama. Kemudian kompetensi yang ke-3.5 yaitu mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru. Jadi poin indikatornya yaitu merencanakan karir melalui eksplorasi beragam pengalaman belajar. Yang kedua, mengembangkan karir melalui karya dan layanan yang bermakna. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan dan organisasi profesi guru. Jadi untuk menerjemahkan model kompetensi guru, maka dijabarkanlah target kompetensi guru, bidang studi yang terangkum dalam pembelajaran yang disajikan dalam bahan belajar mandiri substansi pedagogik. Kompetensi guru bidang studi dengan fokus pada pedagogik dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
Jadi tabel yang pertama adalah kita lihat, yaitu tabel target kompetensi guru P3K. Ini targetnya. Kemudian tabel yang kedua ini, yaitu peta kompetensi kelompok pedagogi. Jadi ini kelompok pembelajaran 1, teori belajar. Menerapkan teori belajar dalam pelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Ini kompetensi guru. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, 1, menjalankan teori belajar behavioristik. Yang kedua, menerapkan implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Ketiga, menjelaskan teori belajar kognitif. Yang keempat, menerapkan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan teori belajar konstruktivistik. Yang keenam, menerapkan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, menjelaskan teori belajar humanistik. Dan yang ke-8 itu menerapkan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Jadi ini adalah pembelajaran, menetapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk apa? Untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian pembelajaran yang kedua, karakter peserta didik. Ini yang menjadi kompetensi guru adalah menerapkan beragam karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif untuk mendukung tugas keprofesian sebagai peserta didik yang memesona, yang dilatih sikap wibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, disertai dengan jiwa kepenuhhatian dan kemurah hatian. Indikator yang perlu dicapai, menjelaskan pengertian karakteristik peserta didik. Yang kedua, menjelaskan ragam macam-macam karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menerapkan manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang ketiga yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, adapun HOTS. Jadi apa kepanjangan HOTS? Nanti ditanya di soal. Higher order thinking skill. Maaf jika pembacaannya salah. Jadi kita baca HOTS, higher order thinking skill. Ini yang perlu diingat. Kemudian yang pertama, guru mampu menjelaskan konsep HOTS. Ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, guru mampu merancang pembelajaran HOTS. Dan yang ketiga, guru mampu menganalisis kompetensi dasar. Jadi apabila ditanya KD nanti ini harus bisa jawab. Yang keempat, pembelajaran 4, desain pembelajaran. Yaitu mengembangkan desain pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama, guru mampu menganalisis kompetensi dasar. Yang kedua, guru mampu menentukan target kompetensi dari setiap kompetensi dasar. Yang ketiga, guru mampu menentukan IPK. Yang keempat, guru mampu mengembangkan pembelajaran. Yang kelima, guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Ini semua merupakan indikator dari desain pembelajaran. Kemudian dasar komunikasi. Pembelajaran yang kelima ini dasar komunikasi, memahami strategi komunikasi efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi, unsur dan proses komunikasi. Yang kedua, menentukan faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menetapkan strategi komunikasi yang efektif dengan peserta didik dan melakukan komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Ini adalah indikator dari pencapaian kompetensi dasar komunikasi. Kemudian pelajaran yang keenam, konsep penilaian. Konsep penilaian ini melaksanakan pengembangan penilaian berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, guru mampu menjelaskan fungsi penilaian. Yang kedua, guru mampu mengimplementasikan penilaian pada kurikulum 2013. Yang ketiga, guru mampu mengembangkan penilaian untuk peserta didik. Ini pembelajaran yang ketujuh, kompetensi guru, yaitu karakteristik pengembangan peserta didik, karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik, yang memahami konsep potensi peserta didik dan pengembangannya serta menentukan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang pertama, menjelaskan konsep. Yang kedua, menjelaskan tahapan. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan.
Yang keempat, mengidentifikasi tugas. Yang kelima, menjelaskan pengertian. Yang keenam, mengidentifikasi kemampuan. Yang ketujuh, menentukan kegiatan. Yang kedelapan, menjelaskan. Yang kesembilan, menjelaskan jenis. Kemudian 10, mengidentifikasikan potensi. Kemudian yang ke-11, menganalisis permasalahan berkaitan dengan potensi peserta didik di sekolah dasar. Yang ke-12, menentukan kegiatan pembelajaran catatan sesuai dengan yang akan dibahas di pembelajaran 1 sampai 7. Ini nanti berarti ini adalah kompetensi yang kita bacakan ini, kompetensi guru ini akan dibahas dalam modul ini secara terperinci di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.